الحمد لله الذي جعل التقوى لباس المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر فإن البر يهدي إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهد والشاكر والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat hari ini kita senantiasa ingin membuktikan bahwa kita bagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita sempatkan untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah, dan tentu saja banyak harapan doa, mudah-mudahan segala aktivitas kita bernilai amal saleh di depan Allah Subhanahu wa taala, dan segala harapan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, suri teladan kita, yang mengajarkan kepada kita nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan dalam aspek kehidupan, dalam segala aspek kehidupan kita di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, tema yang diberikan oleh DKM menjunjung tinggi atau menjunjung kejujuran dalam melaksanakan amanah. Hadirin rahimakumullah, kita tentu sama-sama menyadari bahwa betapa dalam kehidupan sehari-hari kita lihat sendiri atau mendengarkan atau melihat atau menonton, membaca berita misal bahwa betapa banyak kasus-kasus penyalahgunaan atau penyelewengan amanah di tengah masyarakat kita. Mungkin berawal daripada penyelewengan secara pribadi, kemudian yang terjadi di lingkungan kecil, di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, sifat atau sikap spiritual yang tinggi yang dilahirkan dari ibadah puasa itu, yaitu sifat muraqabah. Ucapannya, niatnya pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sifat muraqabah yang dilahirkan dari ibadah puasa luar biasa. Ketika orang sudah merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bekerja, dia melaksanakan tanggung jawabnya, dia melaksanakan amanah dengan baik. Dia selalu berusaha untuk jujur, melakukan kebaikan, dan selalu mengedepankan kejujuran, keadilan. Kenapa? Karena dia merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin akan bertanggung jawab nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah takwa itu, kalau dilihat dari dimensi filosofis, bahwa takwa itu bisa bermakna yaitu melahirkan sifat bukan saja ontologis, bukan saja epistemologis, tapi satu sifat yaitu aksiologis. Dimensi filosofis ini bahwa orang yang bertakwa itu selalu mempertimbangkan dengan baik sebelum dia berucap dan berbuat. Itu dimensi takwa dalam filosofis. Jadi dia bertindak, dia berucap, memikirkan dulu kira-kira dampaknya. Apakah perkataannya itu menyakitkan orang? Apakah perkataannya ini adalah kebohongan? Apakah yang diucapkan itu, yang dijanjikan itu adalah kebohongan? Nah, apalagi
dengan perbuatan. Sangat hati-hati sekali. Nah, jadi dimensi takwa psikologis ini adalah orang bagaimana dia memikirkan apakah ini baik buruknya sebelum dia berucap apa bertindak. Nah, inilah sifat karakter, sifat orang-orang beriman, orang bertakwa, yaitu selalu mengedepankan nilai kejujuran, keadilan dalam segala aspek kehidupannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu kita juga harus bergaul, pandai-pandai bergaul dengan orang-orang yang biasa melakukan perbuatan baik, jujur dalam aspek kehidupannya. Dan kita hindari orang-orang yang suka bohong. Karena kalau kita sudah bergaul dengan orang-orang yang suka berkhianat, suka menyalahgunakan wewenang, kekuasaan, maka kita akan bisa terbawa. Bukankah orang sering mengatakan bahwa kalau kita bergaul dengan tukang arang, sekalipun kita tidak ikut jualan arang, tapi suatu saat bisa kita tercoreng. Sebaliknya kalau kita bergaul dengan orang tukang parfum, sekalipun kita tidak jual parfum, tapi kita paling tidak kita ikut wangi. Al-Quran pun mengajarkan sekalian. At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kamu bersama orang-orang yang senantiasa jujur. Nah, kejujuran ini adalah kunci segala aspek. Kalau sudah orang tidak jujur, maka orang sudah akan kehilangan nama baik, kehilangan wibawa. Bagaimana KPK menangkap istilah OTT, orang yang dihormati, orang yang mungkin di tengah keluarga besarnya, orang yang sangat terhormat di tengah lingkungan masyarakatnya, lingkungan tetangganya. Begitu tiba-tiba orang nonton atau baca berita di medsos, OTT, KPK, OTT. Bahkan bukan saja OTT pribadi, bukan saja menyalahgunakan amanah secara pribadi, bahkan berkelompok. Ini banyak terjadi hadirin sekalian. Kenapa? Karena menyanyikan amanah tadi. Kuncinya adalah kejujuran dan keadilan. Nah, ketika sudah terjadi seperti ini, wajah ini mau ditaruh di mana? Kehormatan ini hancur, hilang wibawa. Orang sudah tidak percaya lagi. Anda mau ngomong apapun, orang sudah tidak percaya. Bahkan di dunia internasional kita lihat bagaimana ucapan-ucapan Trump misalnya, yang mungkin hanya berapa hari, berapa jam berubah, sehingga yang lainnya pun, terutama Iran, tidak percaya. Negara-negara sekutunya pun Trump tidak mau lagi percaya. Bahkan Uni Eropa misalnya menandatangani petisi 1 juta lebih untuk menurunkan Perdana Menteri Israel, begitu juga Amerika. Karena apa? Kebohongan, ketidakjujuran, tidak mampu melaksanakan amanah rakyat. Dan hadirin sekalian, kedaulatan ada di tangan rakyat. Kalau seorang pemimpin negara, bangsa sudah menyanyikan amanah, tidak jujur, tidak mendapatkan keadilan untuk rakyat, untuk masyarakat luas, untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, maka tunggu kehancuran itu. Hilang kehormatan, hilang wibawa. Anda disepelekan oleh orang, kepercayaan sudah tidak ada, pudar. Hadirin sekalian, di sini pentingnya sifat kejujuran dan keadilan. Bukan Al-Quran juga mengangkat dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Ini sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukan antara kebenaran dan kebatilan. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan kebenaran dan keadilan. Kalau memang ini benar, katakan benar. Kalau ini adalah memang kejujuran, keadilan, laksanakan keadilan itu. Bahkan ironinya, wa taqtumul haqqa, engkau sembunyikan kebenaran itu. Wa antum ta'lamun, padahal kau tahu. Kalian tahu kalau ini kebohongan. Kalian tahu kalau ini manipulasi data. Kalau ini markup penjualan, harga dan seterusnya. Kalian lakukan. Kalian berani langgar ini aturan. Maka lihatlah apa dampaknya sosialnya, apa dampak pribadinya. Anda kan tidak lagi dihormati, kepercayaan wibawa akan turun sirna. Dan ingat, hanya tunggu tanggal mainnya saja. Anda akan hancur, Anda akan dilengsarkan dosanya. Apabila sudah kepercayaan sudah tidak dikedepankan. Nah, inilah banyak sekali. Mohon maaf hadirin sekalian, kita tentu sangat miris hati kita ketika kita membaca berita, menonton berita di bangsa kita sendiri. Bagaimana orang-orang yang diserahkan amanah lalu tidak amanah atau berkhianat. Lalu misalnya
dia melakukan kebohongan, penipuan, dan entah itu alasan kepentingan rakyat, entah itu dengan alasan dalil-dalil agama dan seterusnya. Padahal sifat kebohongannya sudah jelas-jelas. Dan ini Al-Quran mengatakan, wa taktumul haqqa, engkau sembunyikan kebenaran itu, antum ta'lamun, padahal kamu tahu. Hal itu kebohongan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, kita harus betul-betul menyadari bahwa kalau kita ingin hidup berdampingan, bermasyarakat, bertetangga, bahkan berbangsa, bernegara, mulai dari yang kecil di keluarga, betapa banyak keluarga yang rusak, yang hancur, yang berantakan karena kebohongan, karena ketidakadilan, banyak kejujuran yang sudah terabaikan, maka hancurlah rumah tangga itu. Pertemanan, persahabatan di lingkungan tempat tinggal kita, yang dipercaya menyerahkan amanah, diserahkan amanah, urusan di lingkungan masyarakat, lalu berkhianat, tidak amanah, maka masyarakat pun sudah tidak lagi percaya. Dan bagaimana mengembalikan kepercayaan itu sangat susah, hadirin sekalian. Inilah hadirin harus kita betul-betul ngejar. Dan insya Allah kalau kita bisa melaksanakan amanah yang baik, kuncinya adalah kejujuran. Dan insya Allah Allah yang berikan kehidupan yang baik. Bukankah tadi Allah Subhanahu Wa Taala berjanji dalam surah Al-Ahzab ayat 70-73, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida, berkatalah, berucaplah dengan perkataan yang benar, yang jujur. Qaulan sadida. Maka insya Allah, kata Allah, yuslih lakum. Kalau kamu bisa jujur, amanah, adil, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memperbaiki. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kita, segala aspek kehidupan kita, bermuamalah kita, interaksi sosial kita, dalam hal pendidikan, dalam hal ekonomi, terus yang lainnya. Allah akan perbaiki semua. Yuslih lakum a'malakum. Bahkan wa yaghfir lakum dzunubakum. Bahkan Allah mengampuni dosa-dosa kita, kehilapan, kesalahan kita bisa terjadi. Maka Allah akan selalu berikan maafnya. Karena mungkin kesalahan tentu di masyarakat, mungkin 1-2 orang atau sekelompok orang yang tetap mau tampil jujur, mau adil, tetapi mungkin ada sebagai orang yang dia berpikir yang sama. Allah maafkan. Kenapa? Karena kita tetap mengedepankan kejujuran. Wa may yuti'illah wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul, faqad faz, maka sungguh ia telah menang. Dia termasuk orang yang menang. Kenapa? Karena melawan pada orang-orang yang tidak adil, melawan kebohongan dan terusnya, melawan ketidakadilan. Fauzan azima, dengan kemenangan yang agung. Inilah hebatnya orang-orang yang senantiasa mengedepankan kejujuran. Maka hadirin sekalian, mulai hal yang terkecil, mari kita kembali menyadari betapa pentingnya kita mengedepankan sifat jujur dan keadilan. Kita latih diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk selalu bisa bersifat adil, jujur, sehingga kita melahirkan bangsa masyarakat yang harmonis, damai, tentram, tenang. Kenapa? Karena sifat kejujuran itu tidak melahirkan kegaduhan, tidak menampakkan, tidak berdampak pada aspek psikologis. Orang yang suka bohong, orang tidak jujur, tidak amanah, hidupnya tidak tenang. Di mana-mana diantur rasa takut, gelisah. Belum lagi dia depan Tuhan, dia hina. Kenapa? Karena dia bohongi orang. Rasulullah SAW mengingatkan, wala tahasadu, jangan kau hidup iri dengki, wala tanajasu, jangan hidup saling tipu menipu, wala tabaghadu, jangan saling hidup bertengkar, bermusuhan, wala tabadaru, jangan hidup saling menjauhi. Hidupkan silaturahim dan kedepankan sifat jujur dan adil. Itulah prinsip kehidupan kita, baik pribadi, lingkungan masyarakat, keluarga, dan berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan hadirin bermanfaat khutbah pada siang hari ini, dan kita mengambil nilai-nilai baik daripada sifat jujur adil dalam rangka menegakkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wa wassalamu alaihi wa qulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Waktu bangkit jiwaku, kau